Terus selanjutnya kita lanjutkan. Tadi udah kita bahas tuntas tentang medan listrik. Ini masih tentang medan listrik juga. Tapi gimana nih kalau misalkan medan listriknya itu dari distribusi muatan kontinu? Aduh, susah banget sih bahasanya. Jadi gini, secara sederhana, distribusi muatan kontinu itu jadi ada sebuah benda yang disebabkan oleh, jadi daerahnya tuh besar, tapi yang pengen dihitungnya tuh yang kecilnya aja gitu, yang diceknya tuh cuma satu. Jadi kan, oke, kita lihat gambar berikut deh. Kita lihat gambar yang ini ya, gambar yang ada delta Q yang ini ya. Oke, jadi di gambar ini ada suatu medan listrik. Ya, ini adalah suatu daerah gitu ya. Ada suatu barang lah mungkin, atau misalkan suatu benda di mana benda ini kan tersusun atas muatan-muatan. Nah, kita tentukan aja bahwa muatan itu nilai terkecilnya adalah delta Q ya. Kemudian dia akan berinteraksi dengan P, medan listrik pada titik P yang disebabkan oleh distribusi muatan. Jadi makanya dia akan punya jarak. Jadi dia akan berkontinu terus aja, akan dihitung di sini nih, di titik P. Jadi seluruh elemen dari delta Q ini akan dari distribusi muatan. Jadi di sini tuh ada banyak gitu ya. Di daerah ini ada banyak. Nah, kita akan mengecek bagian ini aja nih. Jadi medan listrik pada P yang disebabkan oleh satu elemen muatan bermuatan delta Q. Berarti kalau delta Q itu kan biasanya penjumlahan atau selisih beda antara tiap-tiap muatan yang ada di sekitarnya. Nah, seringkali kalau misalkan kita nentukan jarak antara muatan dalam satu kelompok gitu ya, ternyata jauh lebih kecil dibandingkan jarak dari kelompok muatan tersebut ke titik tertentu. Contohnya gini nih, contohnya suatu titik di mana medan listriknya harus dihitung. Mudahnya gini. Gini. Jadi kan di setiap muatan dalam satu kelompok ini juga mereka punya jarak dari sini ke sini ke sini gitu ya. Ini contoh aja. Ternyata jaraknya itu lebih kecil kan dibandingkan dengan kelompok-kelompok muatan dari titik tertentu. Contohnya dari titik P ini jaraknya pasti lebih jauh dibandingkan dengan jarak-jarak yang di sini gitu. Artinya dengan jarak antara muatan-muatan yang berdekatan ini ekuivalen dengan satu muatan yang terdistribusi secara merata. Jadi ini dianggap sama pada satu garis permukaan atau volume tertentu. Jadi maka daripada itu, kalau menentukan muatan distribusi nanti akan berpengaruh terhadap areanya atau bentuk dari bendanya tersendiri. Kalau misalkan dia muatannya volume, muatannya permukaan, atau muatannya linier. Oke, itu gambaran besarnya nanti sampai sana. Awalnya seperti itu. Kita bisa mendefinisikan seperti halnya medan listrik yang udah kita ketahui bahwa delta E itu sama dengan, atau E yang kita ketahui adalah K dikalikan dengan delta Q dibagi dengan R kuadrat dikali R. Jadi kita tinggal menambahkan simbol delta aja di sini. Untuk muatannya banyak, maka kita jumlahkan bagian yang ini. Kita tambahkan tanda sigma di sini. Kemudian jika kita lihat dari persamaan ini, kalau bentuk seperti ini, kita bisa gunakan bentuk integral untuk menjumlahkan setiap bagian-bagian atau muatan-muatan yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi udah nggak perlu pakai sigma, tapi kita bisa lebih mudah gunakan integral dari dq per r kuadrat. Jadi dq ini adalah suatu komponen terkecil dari benda tersebut. Jadi kita tinjau yang paling kecilnya dulu, nggak yang langsung besar. Misalkan ada kotak seperti ini dengan luasan tertentu, kita tinjau yang sebelah sini saja. Kalau misalkan ini Q, berarti ini adalah muatan terkecil, kita sebut dq. Sama halnya dengan ini ya, ini adalah Q misalkan ya, muatan terkecilnya adalah berarti dq ya, contohnya seperti itu. Kita tinggal integralkan aja.
Berbeda halnya dengan rapat muatan volume. Kalau rapat muatan volume yang dihitung adalah rho, istilahnya rho sama dengan Q, banyaknya muatan dibagi dengan V atau volume. Kalau rapat muatan permukaan atau sigma ini sama dengan Q dibagi dengan permukaannya atau luas permukaan. Rapat muatan linier, kalau bentuknya linier, itu lambda sama dengan Q dibagi dengan panjangnya. Gimana kalau misalkan distribusinya tidak merata? Oh iya, lupa. Kalau bagian yang ini adalah distribusi untuk bagian yang merata. Jadi sama semuanya. Tapi kalau misalkan beda-beda gimana? Kalau beda-beda, nah ini. Jadi kita hitung bagian dq-nya rho dv. Kalau dq untuk bagian permukaan berarti sigma dikalikan dengan dA. Kalau untuk panjang elemen berarti lambda dikalikan dl. Ini mungkin kalian harus gunakan skill kalkulus kalian, bekal-bekal kalkulus zaman semester kemarin ditambah dengan skill matematis yang kalian punya waktu zaman SMP SMA. Please jangan dilupain, belajar lagi, direview lagi. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Coba kita kerjakan ya contoh berikut ini.